Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat jumpa kembali dengan saya dari Fintech Palira dalam program Ngaji Desa Palira. Pada seri yang ke-50 ini kita akan mengupas apa saja yang menjadi kewenangan. Namun sebelumnya, silakan di tanda jempol, subscribe, juga nyalakan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi atas video baru dari program atau paket ngaji Desa Palira ini juga kerjasama dengan perusahaan obat herbal madu bawang, mana obat ini sangat bermanfaat untuk menjaga, mengobati, dan memulihkan kesehatan kita, terutama untuk penyakit dalam. Obat ini juga sangat membantu untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, pemulihan terhadap penyakit atau beban itu bisa cepat. Baiklah saudara sekalian, kita mulai membahas apa saja yang menjadi kewenangan BPD. Dalam pasal 63, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110, diatur beberapa kewenangan BPD. Selain dari ini, sebaiknya juga kita membaca atau berdasarkan pada peraturan daerah, peraturan bupati dari kabupaten masing-masing. Nah, bukan tidak mungkin ada juga kewenangan tambahan yang diberikan kepada BPD sesuai dengan kearifan lokal. Nah, begitu juga karena BPD harus memiliki aturan tata tertib BPD yang dibuat atau diterbitkan oleh BPD sendiri dalam sebuah keputusan, maka bukan tidak mungkin pula adanya tambahan kewenangan yang disesuaikan dengan lokalitas kearifan lokal desa. Lalu apa saja yang menjadi kewenangan BPD? Bicara kewenangan BPD itu adalah bicara institusinya, bukan anggota BPD. Nah, nanti anggota BPD ada haknya sendiri. Ini, jadi ada kewenangan BPD, ada hak BPD, ada juga hak anggota BPD. Ini kita bicara kewenangan adalah bicara institusinya. Saudara, kita mulai. Yang pertama yang menjadi kewenangan BPD adalah mengadakan pertemuan dengan
Ini dengan maksud adalah untuk mendapatkan aspirasi masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan menggali aspirasi. Jika selama ini sering kita dengar ketika BPD secara independen mengadakan pertemuan, mengundang masyarakat, pemerintah desa atau kepala desa merasa tersinggung, itu salah. Mengadakan pertemuan BPD mengundang sendiri, tidak mengundang kepala desa, biar murni aspirasinya. Kalau BPD mengundang masyarakat menjaring aspirasi, lalu kepala desa juga diundang, ya Kak, jadi aspirasi yang diberikan itu menjadi tidak murni. Nah, ewoh pekewo atau sungkan, bahkan takut pada kepala desa. Biar mereka bebas berpikir, menyampaikan unek-unek yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Itu malah justru sangat menguntungkan bagi tidak hanya BPD, tapi juga bagi pemerintah desa. Nah, semakin memiliki referensi bagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga di dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah desa juga akan tepat sasaran apa yang menjadi keinginan masyarakat. Ini. Kedua, menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah desa secara lisan dan tulisan. Di hasil penggalian, penampungan, aspirasi diolah oleh BPD untuk kemudian disampaikan oleh BPD itu kepada pemerintah desa dalam bentuk lisan, itu dalam musyawarah. Dalam bentuk tulisan, disampaikan dari hasil musyawarah. Tidak sendiri-sendiri. Hasil musyawarah. Hasil musyawarah berarti apa? BPD. Ya tentunya kalau secara tertulis hasil musyawarah, maka juga melampirkan berita acara atau setidaknya adalah notulen. Ini dilampirkan. Secara lisan dalam musyawarah. Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dengan mengundang kepala desa pun musyawarah kepala desa yang mengundang, kemudian BPD diundang. Silakan, itu dengan mengatasnamakan BPD. Tentunya dalam musyawarah itu anggota BPD yang diundang sebaiknya adalah ada di dalam space supaya Pak dalam menyampaikan itu cukup satu orang tapi mewakili semuanya. Begitu. Maka itu bisa mengenai bahwa itu adalah pendapat daripada BPD. Yang ketiga adalah mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya. BPD punya kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan desa. Peraturan desa yang mana yang bisa diajukan oleh BPD sesuai dengan kewenangannya? Semuanya bisa. Ada itu beberapa pengecualian. Itu kalau mengacu BPD, pengecualian itu
untuk rancangan peraturan desa tentang RPJMDes, RKPdes, PBdes, dan LPPdes. 4 ini yang BPD tidak punya kewenangan mengajukan rancangannya. Itu kewenangannya ada di kepala desa. Selain dari itu, BPD punya kewenangan untuk menyusun sebuah rancangan itu peraturan desa, kemudian diajukan atau ya, diajukan dalam sebagai peraturan desa. Nih. Yang keempat adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa. Monitoring itu pengawasan. Kerja BPD adalah mengawasi. BPD punya kewenangan mengawasi, memonitor kegiatan anggaran. Kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari RKPdes dan PPdes. Jadi hasil pengawasan ini kemudian jadikan bagian dari bahan evaluasi oleh BPD terhadap kinerja kepala desa. Karena BPD ini punya kewenangan mengawasi dan mengevaluasi, tentunya dokumen-dokumen yang terkait kegiatan anggaran tersebut, misalnya ada kegiatan bocoran jalan, BPD tentunya apa? Dia akan punya kopinya terhadap seluruh dokumen yang untuk pelaksanaan itu. Apa? Bisa mencocokkan dalam rangka pengawasan dan evaluasi. Jadi kalau selama ini ada yang berpendapat bahwasanya BPD tidak boleh melihat RAP, BPD tidak boleh melihat kwitansi dan sebagainya. Nyatanya ini pasti orang ini nggak beres. Pasti orang ini nggak beres. Itu kewenangan BPD. Beda dengan pemerintah yang di atasnya, karena dalam skala besar. Kalau di desa memang ini aturannya. Bagi BPD, seluruh dokumen-dokumen desa itu tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang tidak boleh. Apalagi ada yang membuat pernyataan, itu rahasia negara. Negara yang mana? Desa itu tidak ada rahasia negara. Ada. Yang ada adalah dokumen yang dikecualikan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 17. Itu. Yang keempat adalah minta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Minta keterangan. Minta keterangan terhadap penyelenggaraan ini tidak harus menunggu selesai. Ketika sebuah kegiatan yang sudah ada dalam RKPdes, tapi kok tidak kunjung dikerjakan, tapi kemudian keuangan juga sudah dicairkan, maka PD berwenang untuk minta keterangan. Kenapa? Jangan sampai terjadi ini nanti tuh akhirnya menjadi kegiatan itu tidak dilaksanakan tapi uangnya hilang. Jadi sejak awal pada saat perencanaan sudah begitu juga misalnya pada saat pelaksanaannya. Ketika menemukan kejanggalan maka apa? Silakan BPD punya kewenangan untuk apa? Undang kepala desa untuk minta keterangannya, klarifikasinya. Ketika itu dilaporkan oleh KA, pelaksana kegiatan anggaran yang dibantu oleh TPK,
Kalau ada kejanggalan, ada yang maka apa? BPD punya juga kewenangan untuk meminta keterangan. Meminta keterangan di sini karena terhadap penyelenggaraan. Lah, penyelenggaraan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Ketiga-tiga segmen ini, satu tahapan ini, BPD punya kewenangan untuk meminta keterangan resmi. Undang dalam rapat pleno BPD, undang itu kepala desa. Undang itu siapa yang melaksanakan kegiatan itu dan kepala desanya. Supaya apa? Kepala desa nanti supaya tidak jawabannya itu lengkap. Biasanya kalau yang diundang hanya kepala desa saja, aduh saya belum dilapori, pasalnya belum. Nah, kan lebih bagus apa? Undang pelaksananya, PKA-nya, perangkat desa yang membidangi itu. Yaitu ada dibantu dengan TPK, maka undang seluruh TPK-nya juga. Minta keterangan. Begitu. Ini yang kelima. Yang keenam adalah menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan berdayaan masyarakat. Nyatakan pendapat. Nah, atas pelaksanaan keseluruhannya ini, BPD punya kewenangan untuk menyatakan pendapat secara resmi. Secara resmi. Dari mana ini? Dari LKPPDes yang disampaikan kepada BPD atau yang ternyata kepala desa sampai pada plan waktunya ternyata tidak menyampaikan, maka BPD tetap akan menyampaikan pendapatnya. Ini. Jadi tentang LKPPDes ini, kepala desa BPD punya kewenangan meminta untuk dikasih itu secara resmi. Jika tidak disampaikan oleh kepala desa, maka BPD juga tetap melakukan evaluasi. BPD setiap tahunnya harus menyampaikan evaluasi atas LKPPDes dan juga menyampaikan laporan kinerja BPD di samping evaluasi kinerja kepala desa. Yang ketujuh adalah mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintah desa yang baik. BPD mengawal aspirasi masyarakat. Agar apa? Agar pemerintahan desa lebih berwibawa. BPD punya kewenangan untuk bagaimana menciptakan stabilisasi daripada penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya ini luas banget. Jika ada sedikit saja melenceng, BPD ini bisa meminta keterangan, bisa memberikan masukan agar apa? Seluruh pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan desa ini stabil. Stabil maka apa? Desa ini berwibawa. Pemerintah berwibawa, pemerintahan berwibawa. Masyarakat akan bangga. Ini adalah kewenangan BPD. Jika di daerah Anda tidak seperti ini, maka silakan sampaikan hal ini kepada BPD. Kirimi video ini nanti. Disimak. Yang kedelapan adalah menyusun peraturan tata tertib BPD. Saya kira ini tadi juga sudah saya ungkap di atas. Nanti di BPD itu harus punya tata tertib BPD. Kalau bab itu adalah SOP-nya. Itulah yang menjadi pedoman di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau BPD sudah sampai lebih dari 1 tahun, bahkan hampir habis kok tata tertibnya enggak punya.
pasti BPD-nya ini nggak beres, pasti BPD-nya ini nggak nyambung kerjanya, pasti nggak bekerja. Itu. Dia nggak punya pedoman dalam bekerja. Karena pedoman secara spesifik itu ada di tata tertib. Dan itu harus dibuat paling lambat adalah 7 hari setelah diresmikan. Tidak boleh lama, hanya 7 hari setelah diresmikan. BPD itu tidak dilantik ya, tapi diresmikan istilahnya. Yang ke-9 adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidensial kepada bukti melalui camat. Artinya apa ini? Jika ada hal-hal yang ternyata dari hasil pengawasan ini membahayakan terhadap keuangan desa, terhadap stabilitas desa, maka BPD juga punya kewenangan menyampaikan secara insiden, secara apa? Secara parsial, secara insidensial terhadap satu persoalan tertentu kepada bupati melalui camat. Ini apa? Agar jangan sampai sesuatu itu terjadi nanti semakin berantakan, maka BPD segera bisa mengambil langkah kalau memang memberikan satu masukan tidak diindahkan dan sebagainya, maka BPD bisa menyampaikan masalah ini kepada bupati melalui camat. Tuh. Yang ke-10 adalah menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan di dalam RAPBDes. Rencana anggaran untuk operasional BPD itu tidak ditentukan dari pemerintah desa, tapi dirancang ditentukan dulu rancangannya oleh anggota BPD sendiri, oleh BPD. Nah, itu yang paling tahu kebutuhannya nanti. Kemudian disampaikan, kenapa disampaikan pada kepala desa? Supaya dimasukkan di dalam RAPBdes. Ketika menyusun RAPBdes akan muncul lah itu masuk belanja operasional BPD itu muncul. Bukan kok di tengah-tengah mau wah ini saya usulkan dulu. Kemarin belum lah. Ini pasti BPD-nya nggak jalan, pasti BPD-nya nggak paham. Lalu mengolah biaya operasional BPD. Mengolah biaya operasional ini tidak secara langsung. Di yang ke-12 kewenangannya mengolah biaya operasional itu mengolah. Tapi tidak melaksanakan. Sebab apa? Pelaksananya nanti adalah staf administrasi BPD. Jelas biasanya BPD jangan sampai pegang uang. Mengolah secara langsung jangan. Memanage saja. Biarlah itu nanti yang melaksanakan adalah staf administrasi BPD. Agar apa? Agar BPD tidak tersandar, terperangkap sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Yang ke-12 adalah mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa FK-AKD. Ini harus diperhatikan banget. BPD lah yang punya kewenangan untuk agar kepala desa segera membentuk forum komunikasi antar kelembagaan desa
forum inilah nanti yang akan menjadi zona informal, menjadi arena informal, arena yang lebih familiar dalam mendiskusikan, mencari solusi terhadap masalah-masalah aktual yang ada di desa. KAKD. Dan yang terakhir, kewenangan BPD adalah melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. BPD ngundang masyarakat di awal tadi itu juga kewenangannya, dan BPD kunjungan ke masyarakat untuk monitoring, untuk mengevaluasi bagaimana itu penyelenggaraan pemerintahan, itu kewenangan. BPD jangan diam. Benar nggak itu bantuan itu dengan nilai sesuai dengan aturan itu? Kalau BPD bisa juga ngecek gitu loh. Itu bisa ngecek, itu bahasa sederhana ngecek lah. Cek masyarakat, benar enggak? Gitu. Kalau saudara sekalian, kewenangan BPD secara institusional terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Fintech Palira dalam program ngaji desa, Palira bekerja sama dengan Madu Bawang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.